Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita hadir hari ini dengan kekuatan yang Allah berikan, kesehatan, dan juga tentu waktu yang Allah berikan sehingga kita bisa juga hadir. Tentu semuanya kita harus syukuri karena ini semuanya nikmat Allah. Untuk memantapkan syukur kita, coba bandingkan kalau kita sakit, kita sibuk, kita dalam kondisi lemah, maka kita akan merasa hari ini bersyukur karena kita tidak demikian. Oleh karena itu kita selalu mengajak kepada diri kita semuanya untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah tauhid pertama kali ini judulnya adalah makna asyhadatain. Pengertian dua kalimat syahadat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ditanya syahadat pasti tahu semua dan pasti hafal semuanya. Cuman kalau ditanya apa pengertiannya, baru terdiam sebentar. Ada yang bisa menjawab, ada yang hanya menyebutkan artinya. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, Muhammad Rasul Allah. Padahal syahadatain itu, dua kalimat syahadat itu penting sekali, utama sekali, bahkan menjadi syarat segala hal yang kita lakukan sebagai manusia dalam beribadah kepada Allah. Tidak hanya syarat masuk Islam dengan syahadat, tapi juga masuk surga ataupun masuk neraka tergantung dari sejauh mana kita mengamalkan syahadat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, syahadat itu harus kita pahami, kita mengerti secara mendalam. Dalam hadis Nabi Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hijjul bait wa shaumi ramadan." Hadis rawahu Bukhari Muslim. Nah, hadis Bukhari Muslim kita tahu semua Bapak Ibu, hadis yang sahih. Itu kekuatan hadis itu di bawah Quran. Kalau dalil Quran itu udah hak dan tidak ada sedikit pun salah. Nah, di bawahnya hadis yang diriwayatkan di Bukhari Muslim. Apa artinya? Bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam itu ada 5 pilar. Jadi ibarat rumah, ada pilar, ada tonggak. Kata Rasul ada 5. Pertama syahadatain, ya, mengucapkan Allah sebagai ilah, Muhammad sebagai Rasul. Kemudian yang keduanya wa iqamis shalah, salat.
yang ketiganya zakat. Nah, hadis yang saya sebut nih, yang keempatnya haji, yang kelimanya saum. Tapi ada juga hadis lain, sahih juga, yang keempatnya saum di Ramadan dan yang kelimanya haji. Itu nggak ada masalah. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan rukun Islam. Jadi rukun Islam ada 5 itu dari hadis ini yang menyebutkan bunyal Islam ala khamsin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau rumah nggak ada pilar, pasti jatuh rumahnya, runtuh rumahnya. Bahkan boleh disebut tidak berumah. Bahkan tidak ada rumah, tiang tidak ada, tentu jatuh atau kamataga, plafon bantu ikut kamataga, ya dinding mbak kataga, pilarnya tidak ada, tonggaknya itu tidak ada, itu data sih juta tanah. Tidak bisa kita sebut rumah, tidak bisa kita sebut bangunan karena pilarnya tidak ada. Nah, oleh karena itu Rasulullah menyebutkan pilarnya itu ada 5 rukun Islam. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Pilar pertamanya syahadat dan yang berikutnya. Tapi kita akan menekankan dulu mengenai syahadat dulu. Jadi syahadat itu pilar pertama. Jadi kalau kita tidak bersyahadat, ya tidak berislam. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang syarat kita masuk Islam syahadat. Nah, cuman yang jadi pertanyaan begini. Ada yang kritis. Pak, ambo ala hidup 50 tahun, rasanya alun bersyahadat tuh Pak. Kenapa? Karena tidak pernah menyabui syahadat. Secara deklarasi seperti hanya orang non-Islam masuk Islam mendeklar menyebut syahadat. Oke, tidak apa-apa karena kita sudah dilahirkan oleh bapak dan ibu kita yang muslim. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Jadi memang nggak apa-apa kita nggak bersyahadat seperti orang non-Islam masuk Islam bersyahadat. Karena bapak ibu kita sudah Islam, jadi kita fitrah. Nah, siogianya kalau bapak ibu kita Islam, kita lahir pun fitrah, maka dipelihara oleh bapak dan ibu kita pun Islam, maka siogianya kita tidak akan melakukan tindakan yang melanggar Islam. Seyogianya. Sehingga syahadat yang merupakan fitrah yang ada pada diri kita akan terpelihara. Pemahaman, pengamalan, penghayatan syahadat itu akan terpelihara oleh bapak ibunya yang memelihara kita dengan Islam. Nah, yang jadi pertanyaan apa? Bapaknya tidak sembahyang Pak, KTP-nya oleh Islam. Ibunya tidak sembahyang Pak, KTP-nya Islam. Nah, ini yang jadi persoalan. Tapi dalam konsep Islam, para ulama tetap anak tersebut fitrah dan muslim. Oke. Nah, yang ingin kita tekankan di sini adalah pengertiannya bagaimana? Pengertiannya karena syahadat itu pilar dan kemudian juga disebutkan dalam pengertian Islam madkhal ila Islam. Pintu masuk Islam itu dengan syahadat. Jadi ada pintu gerbang, kamaswa, pintu itu adalah syahadat. Jadi orang tidak bisa masuk-masuk saja sebagai muslim, menyatakan diri muslim tanpa dia mengucapkan syahadat. Nah, kita memang sudah asal lahir dari bapak ibu muslim, maka kita sudah otomatis muslim, hanya perlu pemahaman dan pengertian tentang Islam itu sendiri. Bapak Ibu, dalam surat 47 ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu
mutaqallabakum wa maswaakum. Maka berilmulah, maka pelajarilah, maka ketahuilah tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Ya Bapak Ibu, kalau wacalia ada sebagian masyarakat nyobaco la ilaha illallah, tapi kerajonyo indak menggambarkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus. Bagus. Dan itu adalah tahlil. Dan itu zikir. Dan kita harus baca. Tapi ada yang membaca, tapi orang nyo otanjo, orang nyo fitnah, nyo buru-buruan, nyo jelek-jelekan, nyo perolok-olokan, nyo sabu-sabu yang ndak baik, baduto misalnya, tidak jujur, tidak tepat janji, tidak amanah, mencuri, macam-macam. Kepada dirinya sendiri, iri, sombong, dengki, hasad. Ini semuanya tidak menggambarkan ucapan la ilaha illallah. Karena apa? Karena dia tidak mengenal, mengetahui. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena dengan mengucapkan la ilaha illallah dan dia paham betul bahwa pengertian ilah, kan la ilaha, kata kuncinya adalah ilah, yang kita ingkari, yang kita tolak, yang kita tidak terima, ilah yang banyak bentuk paham, pikiran, sembahan, abdian. Kecuali kita hanya kita mengilahkan kepada Allah saja. Insya Allah nanti pengertiannya akan kita perdalami. Tapi pertama kita harus memahami bahwa la ilaha illallah adalah pintu masuk Islam. Berarti perannya cukup besar yang menentukan kita Islam atau bukan Islam. Alhamdulillah kita sudah tahu semua saat ini, dan kita pun berada di dalam Islam sekarang ini sebagai muslim. Oke. Yang kedua, khulasah ta'alim al-Islam, yaitu suatu intisari ajaran Islam. Jadi awal belajar agama banyak, A sampai dengan Z. Mungkin yang belajar di pesantren, di mana-mana, sekolah madrasah, banyak mempelajari Islam. Intisarinya yaitu syahadat. 2 kalimat syahadat itu intisarinya. Kenapa ini menjadi intisari? Karena dibawa oleh para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam, para rasul-rasul, nabi-nabi yang terus sampai Muhammad Rasulullah SAW, yang dibawa satu kata la ilaha illallah. Intisari. Dari situlah bercabang, bersumber, berkembang nilai-nilai keislaman. Sumbernya adalah syahadat. Kembali saya ingin menekankan, begitu penting syahadat karena maknanya dia menjadi inti, kata kunci. Disitulah letak kesuksesan. Jadi kalau rumah itu ada pun rumah ranca, tidak ada kunci, tidak akan masuk awak. Pintu tidak bisa dibuka. Ibarat kunci syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasul, sehingga kita bisa memasuki rumah. Kita bisa diterima amal kita. Kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Kita dijauhkan dari neraka. Di dunia pun kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan, mendapatkan i'minan, ketenangan, mendapatkan kesuksesan al-falah, dan banyak hal yang kita peroleh. Inti dan sumber rujukan utamanya adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada dalil yang kita mengingkari la ilaha illallah dengan mengakui selain Allah tempat kita meminta dan sebagainya, namanya syirik. Syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Perbuatan yang tidak diampuni. Kenapa? Karena telah membuat andada, tandingan-tandingan
saingan-saingan kepada Allah yang mestinya la ilaha illallah, tapi la ilaha ada lagi yang lain, ilah-ilah yang disembah, yang diminta tolong. Jadi hilang, hapus apa yang kita kerjakan karena la ilaha illallah. Oleh karena itu Bapak Ibu, khulasah al-Islam. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kepada manusia disuruh mengabdi kepada Allah seperti orang yang terdahulu, yaitu pengabdian dalam bentuk la ilaha illallah. Surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mengabdi kepada Allah, satu misi penciptaan manusia dan jin, yaitu la ilaha illallah. Pengabdian itu la ilaha illallah. Tidak ada pengabdian kecuali hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dengan kita mendalami mempelajari kalimat syahadatain, mengucapkan, mengikrarkan, kemudian menghayati, mengamalkan dalam perbuatan kita, sehingga berdampak. Karena syahadat pintu masuk Islam dan intisari ajaran Islam itu ada pada kalimat la ilaha illallah. Makanya para pejuang, satu kata yang dia pegang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu kalimat itu saja yang dia perjuangkan, karena itu intisarinya. Di situ semua rujukan, di situ pula tempat kita diterima atau tidaknya amalan kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, syahadat itu merupakan asas al-inqilab, dasar perubahan. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di Mekah, waktu zaman Nabi itu terkenal zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Wah, kebodohannya macam-macam. Pada waktu itu anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Kemudian ya peperangan terjadi antar suku-suku di sekitar Ka'bah, bernari-nari dengan tidak berpakaian. Wah, macam-macam kejahilian. Bagaimana Rasulullah SAW, Nabi Muhammad dan kemudian para sahabat merubah mereka. Inqilab, perubahan terjadi. Minal jahiliyah ilal Islam, minal kufur, minal musyrik ilal iman, minal batil ilal haq. Ya, perubahan-perubahan ini oleh kalimat la ilaha illallah. Maka satu kata saja yang didakwahi oleh Nabi kepada mereka orang kafir Quraisy, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Walaupun orang-orang kabilah Arab Quraisy sebagai orang Arab pasti tahu apa itu la ilaha illallah. Apa sih kalimat la ilaha illallah? Sebetulnya kan tinggal baca saja, tinggal ucap saja. Oh, nggak mau mereka. Ya Muhammad, kata orang kafir, itu lagi yang kau sebut satu kata itu. Coba kata yang lain deh kamu sebut. Kami ini mau ngikutin ya, mau bacain. Tapi yang satu nih yang nggak mau nih. Dia ngerti. Nah kita kan nggak tahu apa sih, kok begitu amat nggak mau nyebut satu kata. Kata-kata lain sebutlah. Aku sebut semua nih, kata orang kafir Quraisy. Karena di situ kata kuncinya. Kalau dia menyebut la ilaha illallah, berubah semuanya dia. Nggak boleh menyembah Alata, Aluza, Almana, tidak boleh minuman khamr, tidak boleh ini itu, nggak boleh aja, nggak benar-benar nggak boleh. Nah itu yang dia nggak mau. Tapi itu semua hanya dengan satu kata, la ilaha illallah. Bahkan orang kafir Quraisy ketika mendengar kalimat inilah kalimat yang akan menguasai jazirah Arab. Jadi dia sudah memprediksi kehebatan dan dampak pengaruhnya kalimat la ilaha illallah kepada kehidupan. Karena dia bisa merubah suatu kehidupan kita
Dalam Al-Quran juga disebutkan Al-Baqarah 138, sibghatullah waman ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Pewarnaan, diwarnai kita ya dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga warna itu berubah pada diri kita dengan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat revolusioner, kalimat yang mampu merubah perilaku, pemikiran, perasaan, kepribadian, amal, perilaku dan sebagainya. Bisa berubah dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu, asas al-inqilab. Kemudian yang keempat, pengertian syahadat juga sebagai hakikah dakwah ar-rusul. Hakikatnya seruan para rasul. Jadi rasul-rasul dari Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu baca dalam Al-Quran, baca dalam sirah, baca cita-cita Nabi dan Rasul, yang dia bawa itu cuma satu kalimat, la ilaha illallah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Surat 18 ayat 10. Jadi yang dibawa itu satu kalimat la ilaha illallah. Para nabi dan para rasul, Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Isa gimana? Nabi Isa juga menyerukan kalimat la ilaha illallah. Oh, Nabi Daud juga la ilaha illallah. Bukannya Nabi Daud itu adalah Yahudi, bukan Nabi Isa itu adalah Kristen. Dia semuanya Islam, satu rangkaian membawa kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir fadail azimah, suatu ganjar yang besar. Dengan mengucapkan la ilaha akan mendapatkan ganjar yang besar. Dalam hadis Nabi juga disebutkan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan juga berikutnya juga ada hadis juga, barang siapa yang mengucapkan la ilaha Muhammad Rasulullah, diharamkan masuk neraka. Bapak Ibu, tentu kita hidup di muka bumi ini sebagai pengabdian kepada Allah, dan hidup kita cuma sebentar. Ya, saya beritahu kepada kita semua, hidup ini cuma sebentar. Yang lama di mana? Di akhirat yang lama. Dan lamanya itu abadi, kekal. Nah, oleh karena itu persiapkanlah kehidupan kita untuk yang kekal. Jadi Bapak Ibu tabalia kalau menyiapkan hidup kok untuk dunia, untuk nanti tidak, untuk ke depan. Apa yang ke depan itu? Akhirat. Bagaimana? La ilaha illallah. Kita ucapkan, kita yakini, hayati, kita mantapkan dan kita amalkan dalam perbuatan kita. Tidak ada penyembahan, tidak ada permintaan, tidak ada pertolongan, tidak ada pengabdian, semuanya hanya Allah semata. Tidak ada pun tujuan kita, hanya Allah semata. Allah segalanya. Itulah makna la ilaha illallah. Semoga kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dengan dasar la ilaha illallah yang tidak hanya sebutan, tapi kita hayati dan kita amalkan. Sekian Bapak Ibu yang saya hormati, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.